Om Swastiastu. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Tabib pun. Para pemirsa yang saya hormati, rasa angayu bagya senantiasa kita haturkan kehadapan Hyang Widi, karena atas limpahan anugerahnya kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Susmita Sari, Program Studi Pendidikan Agama Hindu, Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pesan Dharma yang berjudul Hari Suci Nyepi sebagai pensucian alam Buana Agung dan alam Buana Alit. Mengapa tema ini penting diangkat sebagai Dharma Wacana? Mengingat masih banyak umat Hindu belum mengerti tujuan dari Hari Suci Nyepi. Umat sedharma dimanapun berada, Nyepi merupakan hari pergantian tahun Saka yang dirayakan setiap 1 tahun sekali, yang jatuh pada sehari sesudah Tileming Kesange pada penanggal 1 Sasih Kedasa. Ketika ini, bulan, matahari, dan bumi berada pada satu garis lurus, yang mana seluruh belahan bumi mendapatkan sinar matahari yang sama. Meratanya bumi mendapatkan sinar matahari inilah melambangkan keadilan. Jika dikaji dari kitab suci Weda, saat posisi bulan, matahari, dan bumi seperti itu identik dengan aksara suci Windu yang melambangkan asal mula sekaligus akhir suatu kehidupan. Pada saat hari istimewa inilah mengapa Hari Suci Nyepi dilaksanakan. Umat sedharma yang berbahagia, Hari Suci Nyepi adalah hari pensucian Buana Agung dan Buana Alit. Dilakukan dengan prosesi melasti ke laut. Melasti di laut tujuannya untuk mencari tirta amerta ring telanging segara. Diyakini tirta ini akan dapat mensucikannya. Buana Agung terdiri alam bawah, Bur, yaitu alamnya makhluk hidup. Alam tengah, Buah, yaitu alamnya para leluhur. Dan alam atas, Swah, yaitu alamnya dewa-dewi. Ketiga alam ini disucikan saat melasti dengan tirta amerta. Apa yang ada di Buana Agung juga ada di dalam diri sendiri, Buana Alit. Di kaki, alam bawah, bumi sangkala. Di badan, alam tengah, Candra sangkala. Dan di kepala, alam atas, Surya sangkala. Jadi, apa yang ada di alam Buana Agung juga ada di dalam diri kita sendiri. Ketiganya disucikan saat melasti. Pensucian diri sendiri sebaiknya dilakukan dengan melakukan mandi suci saucam di laut. Dengan sucinya ketiga alam yang ada di dalam diri sendiri, ditambah mendapatkan anugerah tirta amerta, diharapkan diri kita menjadi suci. Jadi, umat sedharma, mulai dari melasti, kita sudah memiliki kesucian. Maka, jangan sampai kesucian ini menurun lagi, hanya karena dipengaruhi hal-hal yang tidak baik. Dalam kitab suci Kurma Purana menceritakan
Tirta Amerta letaknya di tengah samudra. Tirta ini memiliki keampuhan. Siapa saja yang meminumnya akan hidup abadi. Para dewa dan raksasa Asura sama-sama berusaha ingin mendapatkan tirta ini dengan cara mengaduk lautan susu samudra dengan menggunakan tongkat gunung Mandaragiri yang diikat dengan naga Basuki. Dengan bekerja keras mengaduk lautan susu, akhirnya Tirta Amerta keluar dari lautan susu samudra. Setelah keluar, direbut dan dibawa lari oleh raksasa Asura. Saat itu, Dewa Wisnu mengejarnya dengan merubah wujudnya menjadi dewi yang sangat cantik. Dewi itu bernama Dewi Mohini. Karena para raksasa Asura sangat terpesona melihat kecantikan dan keagungan Dewi Mohini, saat hendak dibagikan Tirta Amerta kepada seluruh raksasa, Dewi Mohini meminta agar ia yang membagikannya. Karena para raksasa Asura semuanya terpesona melihat keanggunannya, akhirnya semuanya setuju dan diberikan tirta itu kepada Dewi Mohini. Dewi Mohini dengan sigap langsung pergi meninggalkan tempat para raksasa Asura agar tirta itu tidak direbut lagi. Akhirnya, para dewa pun mendapatkan tirta Amerta itu. Tirta inilah yang membuat para dewa hidup abadi. Tirta inilah yang dapat mensucikan alam semesta ini sehingga saat melasti kita mencari tirta itu. Umat sedharma yang berbahagia, di alam bawah ini ada alam nyata, Bur, yang ditempati makhluk hidup. Juga ada alam gaib, dihuni oleh makhluk gaib, yaitu para buta yang memiliki sifat suka mengganggu manusia. Agar tidak mengganggu kita saat hari suci Nyepi, dilakukan tawur kesanga. Tujuannya untuk nyomnyo buta, yaitu mengubah sifat para buta agar menjadi sifat dewa. Melalui upacara tawur ini, diharapkan alam semesta ini menjadi harmonis, agar saat melaksanakan nyepi di keesokan harinya, tidak ada yang mengganggu, sehingga kita bisa melakukan tapa, brata, dan yoga samadhi lebih fokus. Umat sedharma sekalian, apa yang kita lakukan pada saat hari suci Nyepi? Yang pertama, tapa, yakni pengendalian semua nafsu indrawi yang ada pada diri kita. Dengan cara tidak menyalakan api yang ada di dalam diri, seperti ego dan kemarahan, dan juga api di luar diri kita, seperti tidak menyalakan kompor dan lainnya. Lalu, tidak bekerja, amati karya, tidak menghibur diri, amati lelanguan, dan tidak bepergian, amati lelungan. Yang kedua, melakukan brata, yaitu berpuasa selama 24 jam dari pukul 6 pagi sampai dengan esok harinya pukul 6 pagi. Dan yang ketiga, melakukan yoga samadhi untuk menyatukan Atman dengan Brahman. Dengan suksesnya melakukan tapa, brata, yoga, samadhi saat hari suci Nyepi ini, maka kita akan terlahir suci kembali. Laksana tubuh bersih karena air, pikiran suci karena kebenaran,
budi suci karena ilmu pengetahuan, jiwa suci karena tapa brata yoga samadhi. Suksesnya mendapatkan kesucian ini tertulis dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 5, Sloka 109. Artinya, tubuh dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan kebenaran, jiwa disucikan dengan tapa brata yoga samadhi, dan budi, hati nurani, disucikan dengan ilmu pengetahuan suci. Umat sedharma yang berbahagia, setelah kita selesai melaksanakan nyepi, tibalah saatnya bagi kita untuk melakukan simekrama, untuk saling memaafkan baik antara keluarga, tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk mengekspresikan upaya meningkatkan tali persaudaraan, persahabatan sebagai wujud toleransi antar sesama umat manusia, manusia hita, bahwa kita semua bersaudara, Wasudaiwa Kutumbakam. Inilah yang disebut dengan Hari Ngembak Geni. Bila sukses melaksanakan rangkaian hari suci Nyepi, berarti kita sukses menjalankan ajaran Trihita Karana agar terjadi keharmonisan, yaitu harmonis antara sesama, harmonis antara manusia dengan lingkungan, dan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Hyang Widi, Brahman, Narayana, Dewa-dewi dan leluhur. Umat sedharma,
Hendaknya kita setelah melewati hari suci Nyepi, kita semakin mengalami perubahan yang lebih baik, seperti yang tadinya malas mengaturkan yatnya dan sembahyang, maka setelah Nyepi harus semakin rajin. Yang tadinya kurang bijak dan arif menjadi lebih penyayang dan damai. Yang tadinya suka marah dan emosional menjadi lebih penyabar. Begitupun seterusnya. Semoga sinar suci Tuhan senantiasa menerangi kita semua. Saya mengucapkan selamat Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka untuk seluruh umat sedharma dimanapun berada. Demikian Dharma Wacana dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati umat sedharma, dan kepada Yang Widi saya mohon ampun. Hum asatoma sat gamaya, tamasoma jyotir gamaya, mrityor ma amrityam gamaya, samasta lokal sukino bawantu. Dan saya akhiri pesan Dharma ini dengan Parama Santi. Hum Santi, Santi, Santi. Hum